Suami dan mertuaku diam-diam merampas hartaku. Mereka juga menjual rumah mewahku seharga 150 miliar untuk modal menikahi selingkuhan suami. Mereka tak tahu aku sudah mempersiapkan kejutan tak terduga. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, seperti ratusan pagi sebelumnya, Alma menyajikan surga di atas meja makan. Aroma kopi gayo yang baru diseduh menguar, berbaur dengan wangi roti panggang yang diolesi selai srikaya buatan sendiri. Di rumah megah peninggalan orang tuanya, sebuah istana modern yang ditaksir bernilai 150 miliar, Alma memainkan perannya sebagai istri yang sempurna. Ia meletakkan secangkir kopi di hadapan Rendra, suaminya, dengan senyum yang tak pernah pudar. Senyum yang selama setahun terakhir terasa lebih seperti topeng yang kian berat. "Terima kasih, mahkotaku," ujar Rendra, menyentuh lembut pipi Alma. Kata-katanya manis, semanis madu, namun matanya tidak lagi memancarkan kehangatan yang sama seperti di awal pernikahan mereka. Ada kilat aneh di sana, kilat yang terlalu cepat berlalu untuk bisa Alma pahami sepenuhnya. Di seberang meja, Ibu Wati, ibu mertuanya, menyeruput tehnya dengan gerakan anggun yang dibuat-buat. "Alma, kamu ini memang menantu idaman. Rajin, penurut, dan selalu tahu cara melayani suami. Ibu bangga sekali padamu," katanya. Kalimat itu meluncur mulus, tetapi selalu ada jeda sebelum kalimat lanjutannya yang berbisa. "Sayang sekali, kesempurnaanmu belum lengkap tanpa kehadiran seorang cucu untuk ibu. Tapi tidak apa-apa, ibu mengerti, tidak semua wanita ditakdirkan untuk itu." Alma hanya tersenyum tipis, menunduk seolah menerima nasihat itu dengan lapang dada. Padahal, di dalam hatinya, setiap kata Ibu Wati terasa seperti serpihan kaca yang ditaburkan di atas luka lama. Ia dan Rendra sudah mencoba, sudah berkonsultasi dengan dokter terbaik, namun takdir belum berpihak. Dan mertuanya tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk mengingatkannya akan kekurangan itu. Kekurangan yang seolah-olah menutupi semua kelebihan yang ia miliki, termasuk fakta bahwa Rendra dan Ibu Wati hidup sepenuhnya dari kekayaan yang diwariskan oleh orang tua Alma. Setelah sarapan, Rendra berpamitan untuk bekerja. Ia mencium kening Alma, ciuman yang terasa seperti formalitas dingin. Ibu Wati masuk ke kamarnya untuk melakukan ritual paginya, menonton sinetron dengan volume suara yang memekakan telinga. Tinggallah Alma seorang diri di tengah kemegahan rumahnya. Ia berjalan menyusuri lorong yang dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal, warisan ayahnya yang seorang kolektor seni. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan tentang kehangatan keluarganya, sebuah kehangatan yang kini terasa begitu jauh. Beberapa jam kemudian, Rendra pulang lebih awal. Hal yang tidak biasa. Ia tidak masuk ruang kerja seperti biasanya, melainkan menghampiri Alma yang sedang berada di taman belakang, merawat mawar putih kesukaan almarhumah ibunya. Rendra datang dengan senyumnya yang paling menawan, senyum yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Alma. "Sayang, aku ada kabar baik," katanya, duduk di samping Alma di bangku taman. "Ingat proyek properti di selatan yang pernah aku ceritakan? Proyeknya butuh suntikan dana segar secepatnya. Kesempatannya sangat langka. Keuntungannya bisa 3 kali lipat dalam 6 bulan. Alma menoleh, meletakkan gunting tanamannya. Ia menatap mata Rendra, mencari kejujuran di sana. "Dana lagi, Mas? Bukankah bulan lalu aku baru saja mentransfer 5 miliar untuk proyek yang di Kalimantan?" Tanyanya dengan nada suara yang dijaga agar tetap lembut. Rendra tertawa kecil, seolah pertanyaan Alma adalah sebuah lelucon lucu. "Astaga, sayangku. Tentu saja ini berbeda. Yang di Kalimantan itu investasi jangka panjang. Nah, yang ini untuk perputaran cepat. Kamu kan paling pintar soal ini, warisan bakat bisnis dari almarhum papamu. Aku butuh 10 miliar lagi. Aku janji, ini yang terakhir untuk proyek ini. Setelah itu, kita tinggal duduk manis menunggu hasilnya." Ia mengusap punggung tangan Alma, tatapannya meyakinkan. Alma diam sejenak. Hatinya ragu, alarm di benaknya berbunyi samar. Namun, ia sudah terbiasa menepis keraguan itu. Ia ingin percaya pada suaminya. Ia ingin surga kecilnya ini tetap utuh. Dengan sebuah helaan napas panjang yang ia samarkan menjadi senyum, Alma mengangguk. "Baiklah, Mas. Nanti aku siapkan transfernya." Wajah Rendra langsung berseri-seri. Ia memeluk Alma erat, terlalu erat. "Aku tahu aku selalu bisa mengandalkanmu. Kamu memang istri terbaik di dunia," bisiknya di telinga Alma. Pelukan itu terasa mencekik. Malam harinya, saat makan malam,
Ibu Wati kembali melancarkan serangan verbalnya. Kali ini, ia membawa sebuah majalah wanita dan menunjukkannya pada Alma. Di sana, ada foto seorang sosialita muda yang baru saja melahirkan anak kembar. Lihat, Alma. Cantik, kaya, dan subur. Paket lengkap. Laki-laki mana yang tidak akan bangga punya istri seperti ini? Rendra itu anakku satu-satunya, penerus keluarga. Wajar kalau ibu khawatir. Harta bisa habis, tapi keturunan akan abadi. Cerocosnya panjang lebar, seolah Alma tidak ada di sana. Rendra hanya diam, sibuk dengan makanannya, tidak membela Alma sedikitpun. Keheningan dari Rendra justru terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata pedas ibunya. Alma merasa seperti seorang terdakwa di pengadilan keluarganya sendiri. Setelah makan malam, ia memilih untuk menyibukkan diri. Ia mengumpulkan pakaian kotor, termasuk setelan jas mahal yang dikenakan Rendra kemarin saat pergi untuk rapat penting di luar kota. Katanya, rapat itu berlangsung sampai larut malam untuk finalisasi sebuah kesepakatan besar. Di dalam ruang cuci yang sunyi, Alma mulai memeriksa setiap saku pakaian. Itu adalah kebiasaan yang ia lakukan untuk memastikan tidak ada barang penting yang ikut tercuci. Saat tangannya masuk ke saku jas Rendra, ia merasakan secari kertas yang terlipat kasar. Bukan kartu nama atau catatan rapat. Alma membukanya perlahan. Matanya terpaku pada tulisan di atas kertas itu. Itu adalah sebuah struk pembelian dari salah satu butik perhiasan paling mewah di ibu kota. Tanggal pembeliannya adalah kemarin. Tanggal saat Rendra seharusnya berada dalam rapat alot. Jantung Alma mulai berdebar kencang. Ia membaca detail barang yang dibeli. Sebuah kalung berlian edisi terbatas, dengan nama koleksi, The Star of Marisa. Harganya membuat Alma nyaris sesak napas. Di bagian bawah struk, ada sebuah catatan kecil yang ditulis tangan oleh pramuniaga. Mungkin untuk kartu ucapan, untuk M, satu-satunya bintangku. M. Marisa. Nama itu tiba-tiba muncul di benak Alma. Beberapa minggu lalu, Rendra pernah menyebut nama itu sambil lalu. Seorang rekan bisnis baru yang katanya sangat cerdas dan agresif. Alma mencoba meyakinkan dirinya, mungkin ini hanya hadiah untuk klien penting. Mungkin, M, bukan berarti Marisa. Tapi hatinya tahu ia sedang membohongi diri sendiri. Kebohongan yang selama ini ia bangun untuk mempertahankan kewarasannya mulai retak. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa dari ruang kerja Rendra. Pintu ruangan itu tidak tertutup rapat. Terdorong oleh firasat buruk yang tak tertahankan, Alma melangkah mendekat, berjinjit agar tidak menimbulkan suara. Ia mendengar suara Rendra dan Ibu Wati di dalam. Semuanya lancar. Bu, 10 miliar sudah di tangan. Alma itu benar-benar bodoh. Mudah sekali dibujuk dengan kata-kata manis, kata Rendra, disusul tawarnya. Suara Ibu Wati menyahut, terdengar puas. Bagus. Terus kuras hartanya sampai kering. Sedikit lagi, semua asetnya akan kita pegang. Maklar properti sudah bilang, rumah ini bisa laku cepat. Setelah rumah ini terjual, kamu bisa ceraikan perempuan mandul itu. Buang saja sampah tak berguna itu jauh-jauh. Kamu bisa mulai hidup baru dengan Marisa. Dia dari keluarga terpandang dan pasti bisa memberi ibu cucu. Tenang saja, Bu. Semuanya sudah Rendra siapkan. Marisa juga sudah tidak sabar. Setelah ini, kita akan hidup seperti raja. Dunia Alma runtuh saat itu juga. Suara-suara itu berdengung di telinganya, mengalahkan detak jantungnya sendiri yang terasa berhenti berdetak. Surga yang ia jaga mati-matian ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara. Ia bukanlah seorang ratu, melainkan seekor sapi perah yang sedang digiring ke rumah jagal. Ia bersandar di dinding koridor yang dingin, tubuhnya gemetar hebat. Struk perhiasan di tangannya terasa membakar kulit. Air mata yang seharusnya tumpah seolah membeku di pelupuk matanya. Rasa sakit yang luar biasa melandanya, begitu dalam hingga ia tidak bisa bernapas. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin, kelam, dan penuh perhitungan. Kesedihan di matanya perlahan memudar, digantikan oleh kobaran api kebencian yang sunyi. Ia meremas truk itu hingga menjadi bola kertas kecil. Mereka ingin mengambil semuanya? Mereka ingin membuangnya seperti sampah? Baiklah. Ia akan membiarkan mereka memainkan permainannya. Tapi mereka tidak tahu. Mulai detik ini, Alma yang akan menulis aturan mainnya. Keesokan paginya, tidak ada yang berubah di meja makan. Alma tetap menyajikan sarapan dengan senyum yang sama. Ia menuangkan kopi untuk Rendra, menyajikan teh hangat untuk Ibu Wati. Ia adalah aktris terbaik di panggung sandiwaranya sendiri. Tidak ada yang menyadari badai yang telah menghancurkan hatinya semalam.
atau kegelapan yang kini bersemayam di balik tatapan matanya yang teduh. Ia bahkan bertanya pada Rendra tentang rapatnya yang, sampai larut malam, itu, dan mendengarkan semua kebohongannya dengan penuh perhatian palsu. "Luar biasa, Mas. Aku bangga sekali padamu," ujarnya, sambil menyuapkan sepotong roti ke mulutnya sendiri untuk menahan rasa mual. Rendra dan Ibu Wati saling bertukar pandang sekilas. Sebuah pandangan penuh kemenangan yang mereka pikir tidak Alma sadari. Mereka melihatnya sebagai wanita naif yang sama seperti hari kemarin, tidak tahu bahwa wanita di hadapan mereka telah mati dan terlahir kembali dalam satu malam. Segera setelah Rendra berangkat kerja dan Ibu Wati pergi untuk arisan bersama teman-teman sosialitanya, Alma bergerak. Rumah besar itu kini menjadi markasnya. Langkah pertamanya adalah pergi ke ruang kerja ayahnya, sebuah ruangan yang jarang ia masuki karena penuh kenangan. Ruangan itu kedap suara, tempat ayahnya dulu membuat keputusan-keputusan bisnis penting. Alma mengeluarkan sebuah ponsel baru dari dalam tasnya, ponsel yang ia beli tunai beberapa bulan lalu hanya karena firasat. Tidak ada yang tahu tentang keberadaan ponsel ini. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia menekan sebuah nomor dari ingatannya. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. "Halo?" Terdengar suara berat dan berwibawa di seberang sana. "Paman Hanum, ini Alma," kata Alma, suaranya terdengar serak. Hening sejenak. Pak Hanum adalah pengacara kepercayaan ayahnya, seorang sahabat lama yang sudah ia anggap seperti keluarga. "Alma, ada apa, Nak?" Suaramu terdengar aneh. "Paman, aku butuh bantuanmu," lanjut Alma, suaranya kini lebih mantap. "Mereka mau mengambil semuanya." Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Pak Hanum langsung mengerti gawatnya situasi. "Jangan bicara apa-apa lagi di telepon. Aku akan ke rumahmu sore ini. Katakan pada semua orang aku datang untuk membahas dokumen yayasan almarhum ayahmu." "Mengerti?" "Aku mengerti, Paman. Terima kasih." Sore itu, mobil Pak Hanum yang elegan berhenti di depan rumah. Alma menyambutnya di pintu dengan wajah yang sengaja ia buat sedikit murung, seolah sedang bernostalgia membahas urusan orang tua. Ibu Wati, yang sudah pulang, hanya melirik sekilas dengan tatapan meremehkan sebelum kembali fokus pada televisinya. Ia menganggap kedatangan Pak Hanum hanya urusan membosankan yang tidak ada hubungannya dengan rencananya. Di dalam ruang kerja ayahnya, pintu terkunci rapat. Alma menceritakan semuanya. Ia meletakkan struk perhiasan itu di atas meja, lalu menceritakan percakapan yang ia dengar semalam. Wajah Pak Hanum yang biasanya tenang berubah menjadi keras. Tangannya terkepal di atas meja. "Kurang ajar. Beraninya mereka melakukan ini pada putri sahabatku," geramnya. Ia menatap Alma dengan tatapan prihatin sekaligus bangga. "Ayahmu akan sangat bangga melihat ketegaranmu, Alma. Sekarang, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Kita bisa menuntut mereka, tapi prosesnya akan panjang dan menyakitkan." Alma menggeleng pelan. Matanya menatap lurus ke arah Pak Hanum, memancarkan keteguhan yang mengejutkan. "Tidak, Paman. Kalau hanya menuntut, mereka mungkin bisa lolos. Mereka akan menyewa pengacara hebat, memutarbalikkan fakta. Aku tidak mau itu. Aku mau mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku mau mereka kehilangan segalanya, seperti mereka berencana membuatku kehilangan segalanya. Aku mau mereka masuk ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri." Pak Hanum menatapnya lama, melihat bayangan sahabatnya, seorang ahli strategi yang ulung, dalam diri gadis muda di hadapannya. Ia tersenyum tipis. "Baiklah. Kita tidak akan bertahan. Kita akan menyerang. Aku punya rencana." Rencana itu pun mulai disusun. Sebuah rencana yang rumit, berisiko, namun jika berhasil, akan sangat memuaskan. Langkah pertama adalah yang paling krusial, mengamankan semua dokumen asli. Malam itu, saat Rendra dan Ibu Wati sudah tertidur lelap, Alma membuka brankas utama di balik lukisan orang tuanya di ruang keluarga. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Di dalamnya, tersimpan semua bukti kekayaannya, sertifikat asli rumah, surat kepemilikan saham di berbagai perusahaan, bukti deposito, dan surat berharga lainnya. Ia mengambil semuanya, memasukkannya ke dalam sebuah tas besar, dan meninggalkan brankas itu dalam keadaan kosong. Keesokan harinya, dengan alasan pergi ke salon, Alma mengendarai mobilnya sendiri ke sebuah bank di pusat kota. Di sana, ia menyewa sebuah kotak deposit aman, Safe Deposit Box, atas namanya sendiri, menggunakan identitas yang tidak terhubung dengan Rendra. Ia memasukkan semua dokumen asli itu ke dalamnya. Saat pintu baja tebal itu tertutup dan terkunci, Alma merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Asetnya kini aman.
Langkah kedua adalah membuat duplikat. Pak Hanum memiliki koneksi dengan seorang ahli pemalsuan dokumen terbaik, seseorang yang biasanya bekerja untuk intelijen negara. Prosesnya memakan waktu beberapa minggu dan biaya yang tidak sedikit, tapi hasilnya sempurna. Setiap detail, mulai dari tekstur kertas, tanda air, hingga tanda tangan pejabat, semuanya identik dengan aslinya. Tidak akan ada yang bisa membedakannya dengan mata telanjang. Selama minggu-minggu itu, Alma terus memainkan perannya. Ia menjadi lebih perhatian pada Rendra, lebih patuh pada Ibu Wati. Ia bahkan, secara tidak sengaja, meninggalkan beberapa majalah properti di meja kopi, seolah ia juga tertarik untuk menjual rumah dan pindah ke tempat yang lebih kecil. Hal ini membuat Rendra dan Ibu Wati semakin yakin bahwa rencana mereka berjalan mulus. Pak Hanum juga memberikan Alma beberapa alat canggih berukuran mikro. Sebuah alat perekam suara seukuran kancing baju kini terpasang di bawah meja kerja Rendra, tempat favoritnya untuk berdiskusi dengan sang ibu. Sebuah kamera tersembunyi beresolusi tinggi juga ia letakkan di pot bunga yang menghadap ke ruang tamu. Ia kini memiliki mata dan telinga di setiap sudut rumahnya sendiri. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dokumen-dokumen palsu itu sudah ada di tangan Alma. Ia meletakkannya kembali di dalam brankas yang kosong, membuatnya seolah tidak pernah disentuh. Malam itu, Rendra menghampirinya di kamar dengan wajah yang dibuat seserius mungkin. Namun matanya tak bisa menyembunyikan kilau keserakahan. Ia membawakan Alma segelas teh hangat kesukaannya. Sayang, mulainya dengan lembut. Ada sedikit masalah administrasi. Pemerintah sedang mengadakan program pemeriksaan pajak properti besar-besaran. Aku butuh sertifikat rumah kita yang asli, hanya untuk diperlihatkan pada petugas dan dicocokkan datanya. Setelah itu langsung aku kembalikan. Urusannya agak ribet, jadi biar aku saja yang tangani. Kebohongan yang begitu lancar. Alma hampir tertawa. Ia menatap lekat-lekat mata suaminya, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada di sana, dan tidak menemukan apapun. Yang ada hanyalah ambisi dan tipu daya. Rasa sakit yang tajam sempat menusuk hatinya, sebuah duka untuk pernikahan yang telah mati. Namun, ia segera menepisnya. Wajahnya memasang ekspresi khawatir yang dibuat-buat. Oh, begitu ya, Mas? Tentu saja, akan aku ambilkan. Sebentar. Ia berjalan menuju ruang keluarga, menuju brankas di balik lukisan orang tuanya. Ia sengaja memutar kombinasi dengan sedikit lambat, membangun ketegangan. Ia membuka pintu brankas dan mengambil amplop coklat tebal berisi sertifikat rumah palsu itu. Ia kembali ke kamar, di mana Rendra sudah menunggunya dengan tidak sabar. Alma menyerahkan amplop itu ke tangan Rendra. Ini, Mas. Tolong dijaga baik-baik ya. Itu kenangan terakhir dari Papa dan Mama. Ucapannya terdengar tulus, penuh kepasrahan. Rendra mengambilnya dengan cepat, tangannya sedikit gemetar karena kegirangan. Ia tersenyum lebar, senyum kemenangan. Tentu, sayang, kamu tenang saja. Semuanya aman di tanganku. Apapun untukmu. Rendra tidak tahu, saat tangannya menggenggam sertifikat palsu itu, ia tidak sedang memegang kunci menuju kekayaan. Ia sedang memegang tiket sekali jalan menuju kehancurannya sendiri. Dan Alma, sambil tersenyum manis, dalam hati bersumpah akan memastikan perjalanan suaminya menuju neraka akan sangat berkesan. Begitu pintu kamar tertutup di belakang Alma, Rendra langsung membuka amplop coklat itu dengan kasar. Jari-jarinya gemetar karena antisipasi. Di hadapannya, terhampar sertifikat hak milik atas nama Alma, lengkap dengan stempel dan tanda tangan yang terlihat absolut dan tak terbantahkan. Ia tertawa, sebuah tawa serak yang penuh kemenangan. Ia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi, seolah sedang mengangkat sebuah piala. Lihat, Bu. Sudah di tangan kita. Serunya pada Ibu Wati yang sudah menunggunya di ruang kerja. Pintu ruangan itu mereka tutup rapat. Tidak menyadari bahwa sebuah kancing kecil di bawah meja mahoni Rendra kini aktif dan merekam setiap kata mereka dengan jernih. Ibu Wati merebut sertifikat itu dari tangan Rendra. Matanya yang sipit menelitinya dengan seksama, jemarinya yang dipenuhi cincin emas mengelus permukaan kertas. Sempurna, desisnya. Wanita bodoh itu benar-benar menyerahkan nyawanya pada kita. Sekarang jangan buang waktu lagi. Hubungi maklar properti itu besok pagi. Semakin cepat rumah ini terjual, semakin cepat kita bisa menendangnya keluar dari sini. Tenang, Bu. Semuanya akan berjalan sesuai rencana, jawab Rendra, menuangkan 2 gelas anggur mahal dari botol koleksi Alma. Mereka bersulang, merayakan kemenangan yang mereka pikir sudah di depan mata. Untuk kehidupan baru kita. Keesokan harinya, Rendra menghubungi Pak Sanjaya, seorang maklar properti kelas atas yang terkenal bisa menjual aset-aset fantastis dengan cepat.
Saya mau rumah ini terjual dalam sebulan, kata Rendra di telepon, nadanya arogan. Tidak perlu banyak iklan. Cari pembeli pribadi yang serius. Saya tidak mau ada orang asing yang mondar-mandir di rumah saya. Tentu saja, akan ada komisi ekstra untuk Anda jika kesepakatan bisa ditutup dengan cepat dan rapi. Pak Sanjaya, yang mencium aroma transaksi besar, segera menyanggupi. Sementara itu, Rendra merasa sudah waktunya untuk membawa Marisa lebih jauh ke dalam lingkarannya. Ia tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka di balik kedok bisnis. Ia mulai mengajak Marisa makan malam di restoran paling eksklusif, tempat para elit kota berkumpul. Ia memperkenalkan Marisa kepada rekan-rekannya sebagai mitra istimewa, sebuah sebutan ambigu yang dipahami semua orang. Ibu Wati pun ikut ambil bagian. Ia sering menemani Rendra dan Marisa, memamerkan calon menantu barunya yang cantik dan berasal dari keluarga berada. Marisa, di sisi lain, memainkan perannya dengan cemerlang. Ia muda, ambisius, dan matanya berbinar setiap kali Rendra membelikannya hadiah mewah atau membicarakan masa depan mereka. Ia percaya sepenuhnya bahwa ia adalah rekan Rendra dalam menyingkirkan Alma. Ia tidak pernah berpikir bahwa dalam kamus Rendra dan Ibu Wati, seorang rekan hanyalah alat yang bisa dibuang setelah tidak lagi berguna. Ia terlalu silau oleh janji kekayaan, hingga tidak melihat bahwa dirinya adalah domba berikutnya yang akan dikuliti. Di tengah semua itu, Alma bergerak dalam senyap. Ia menghubungi Pak Hanum, yang kemudian merekomendasikan seorang penyelidik swasta terbaik di kota itu, seorang pria bernama Leo. Pertemuan mereka dilakukan di sebuah kafe kecil yang tidak mencolok di pinggir kota. Alma memberikan instruksi yang jelas. Saya mau semua bukti. Setiap pertemuan Rendra dan Marisa, setiap transaksi yang ia lakukan menggunakan kartu kredit saya, setiap kali mereka masuk ke hotel. Saya mau foto, video, rekaman, apa saja yang bisa Anda dapatkan. Saya ingin bukti yang tidak akan bisa mereka sangkal di depan pengadilan manapun. Leo, seorang pria pendiam dengan mata yang tajam, hanya mengangguk. Serahkan pada saya, Bu. Saya akan berikan apa yang Anda butuhkan. Dan ia benar-benar melakukannya. Dalam seminggu, laporan pertama datang dalam sebuah flash disk yang dienkripsi. Alma membukanya di laptop aman di ruang kerja ayahnya. Jantungnya berdebar, bukan karena cemburu, melainkan karena amarah yang dingin. Di layar, ia melihat foto-foto suaminya sedang mencium Marisa di lobi sebuah hotel butik. Ada salinan tagihan kartu kredit yang menunjukkan puluhan juta rupiah dihabiskan untuk tas bermerek dan gaun desainer, semuanya untuk Marisa. Bahkan ada rekaman video singkat, diambil dari seberang jalan, yang menunjukkan Rendra dan Marisa masuk ke sebuah toko perhiasan, toko yang sama dengan yang tertera di struk kalung berlian itu. Setiap malam, Alma akan mengunci diri di ruangan itu, mempelajari setiap bukti baru yang dikirimkan Leo. Ia mengarsipkan semuanya dengan rapi, membuat folder-folder digital dengan nama, penipuan finansial, bukti perselingkuhan, konspirasi. Rasa sakit karena pengkhianatan telah lama berubah menjadi energi dingin yang mendorongnya maju. Ia tidak lagi melihat foto suaminya, melainkan foto seorang penjahat. Ia tidak lagi melihat foto Marisa sebagai seorang perusak rumah tangga, melainkan sebagai seorang kaki tangan kriminal. Setelah cukup bukti terkumpul, saatnya bagi Alma dan Pak Hanum untuk melempar umpan. Melalui sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di Singapura, Pak Hanum menghubungi Pak Sanjaya. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari seorang Taipan Hong Kong yang ingin berekspansi ke Indonesia, dan sedang mencari properti ikonik untuk dijadikan tempat tinggal sekaligus kantor pusat regional. Taipan ini, kata Pak Hanum, sangat menghargai privasi dan tidak suka publisitas. Pak Sanjaya, yang portofolionya penuh dengan properti mewah, langsung teringat pada rumah Rendra. Ia mengirimkan detail, foto, dan tur virtual properti itu. Respon dari perwakilan Taipan itu datang dengan cepat. Klien saya sangat tertarik, tulis Pak Hanum dalam email balasannya. Lokasinya sempurna, desainnya megah. Klien saya tidak merasa perlu untuk melakukan kunjungan langsung. Kami percaya pada reputasi Anda. Kami bersedia membayar sesuai harga yang diminta, 150 miliar rupiah. Pak Sanjaya nyaris melompat dari kursinya. Selama puluhan tahun karirnya, ia belum pernah menemukan pembeli seserius dan semudah ini. Ia segera menelepon Rendra, suaranya terdengar bersemangat. Pak Rendra, saya punya berita luar biasa. Ada pembeli. Sangat serius. Dari Hong Kong, seorang Taipan besar. Dia bahkan tidak mau menawar, langsung setuju dengan harga 150 miliar. Di ruang kerja, Rendra mengepalkan tangannya di udara. Ibu Wati, yang ikut mendengarkan lewat speaker ponsel, memekik kegirangan.
Ini lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Jauh lebih mudah. Kapan mereka mau transaksi? Tanya Rendra, mencoba mengendalikan suaranya agar tidak terdengar terlalu bersemangat. Secepatnya, Pak. Mereka hanya punya satu syarat. Mereka ingin semua pembayaran dilakukan dalam satu kali transfer saat penandatanganan akta jual beli. Dan mereka ingin menggunakan notaris mereka sendiri untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan rahasia. Apakah Bapak setuju? Menggunakan notaris sendiri? Rendra berpikir sejenak. Itu sedikit tidak biasa, tapi mungkin begitulah cara para Taipan bekerja. Mereka punya tim sendiri untuk melindungi kepentingan mereka. Lagi pula, apa bedanya? Yang penting uangnya masuk. Keserakahannya mengalahkan kehati-hatiannya. Setuju. Tentu saja saya setuju. Atur saja semuanya, Pak Sanjaya. Semakin cepat semakin baik, seru Rendra. Setelah menutup telepon, Rendra berteriak penuh kemenangan. Ia memeluk ibunya dan memutarnya. Kita berhasil, Bu. Kita berhasil. Di kamarnya yang sunyi, Alma meletakkan headphone di atas meja. Alat perekam di bawah meja Rendra bekerja dengan sempurna. Ia telah mendengar setiap detail percakapan itu. Ia menatap keluar jendela, ke arah taman mawar putihnya yang sedang mekar. Seekor ikan besar yang serakah baru saja menelan umpannya bulat-bulat, lengkap dengan kail, tali, dan pemberatnya. Alma tersenyum tipis, senyum yang tidak akan pernah dilihat oleh Rendra dan Ibu Wati. Senyum seorang pemburu yang tahu mangsanya sudah pasti terperangkap. Dengan kepastian penjualan rumah di depan mata, suasana di dalam istana megah itu berubah drastis. Lapisan tipis kepura-puraan yang selama ini dijaga oleh Rendra dan Ibu Wati menguap begitu saja, digantikan oleh arogansi dan kekejaman yang tak lagi ditutup-tutupi. Rendra tidak lagi memanggil Alma, mahkotaku. Panggilannya kini hanya nama, diucapkan dengan nada datar dan memerintah. Ibu Wati berhenti melontarkan sindiran halus. Kini ia mencela Alma secara terang-terangan di depan para asisten rumah tangga. Lihat itu, piringnya kurang bersih. Apa gunanya punya istri kalau pekerjaan sepele begini saja tidak becus? Hardiknya suatu pagi, mendorong piring sarapannya hingga menimbulkan bunyi denting yang keras. Puncak dari perubahan sikap itu adalah ketika Rendra mulai membawa Marisa ke rumah. Awalnya, ia beralasan ada dokumen bisnis yang harus ditandatangani. Namun, lama-kelamaan, Marisa menjadi tamu rutin. Ia akan datang di sore hari, mengenakan pakaian mahal yang dibelikan Rendra, dan berkelakuan seolah ia adalah nyonya rumah yang baru. Sayang, menurutmu sofa ini warnanya sudah ketinggalan zaman, ya? Nanti kalau kita sudah di sini, kita ganti saja dengan warna gading, ujar Marisa suatu hari, sambil bergelayut manja di lengan Rendra, tepat di hadapan Alma yang sedang menyiram tanaman di ruang keluarga. Alma tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya, gerakannya tetap tenang dan terukur. Namun, di dalam dirinya, setiap kata dan tindakan mereka terekam dengan jelas. Kamera tersembunyi di pot bunga menangkap semuanya. Saat Ibu Wati mengajak Marisa ke kamar utama dan membuka lemari pakaian Alma, menawarinya untuk mencoba gaun-gaun dan perhiasan. Ambil saja yang kamu suka, sayang. Sebentar lagi ini semua milikmu. Anggap saja ini barang-barang bekas dari penghuni lama, kata Ibu Wati, tertawa bersama Marisa. Setiap malam, di benteng pertahanannya, ruang kerja sang ayah, Alma akan memutar ulang rekaman hari itu. Ia menonton dengan wajah tanpa ekspresi saat Marisa mencoba kalung berlian peninggalan ibunya, saat Rendra menunjukkan denah rumah pada Marisa sambil merencanakan renovasi. Ia juga mendapatkan rekaman emasnya. Sebuah percakapan larut malam antara Rendra dan ibunya di ruang kerja. Setelah menikah dengan Marisa, kita harus pintar-pintar, Rendra, kata Ibu Wati. Keluarganya memang kaya, tapi ayahnya sangat licik. Pastikan kamu bisa memegang kendali atas aset mereka. Buat dia menandatangani perjanjian pranikah yang menguntungkan kita. Tentu, Bu. Rendra sudah memikirkannya. Marisa itu cinta mati padaku. Dia akan menandatangani apa saja yang aku sodorkan. Setelah hartanya kita kuasai, posisinya tidak akan lebih baik dari Alma, jawab Rendra sambil terkekeh. Alma menyimpan rekaman itu di folder terpisah dengan nama, Senjata Pamungkas. Ia kini punya bukti niat busuk mereka, tidak hanya terhadapnya, tapi juga terhadap pion mereka sendiri, Marisa. Kehadiran Alma yang pasif dan diam membuat Ibu Wati semakin jengkel. Ia ingin Alma marah, menangis, atau mengamuk. Reaksi seperti itu akan menjadi pembenaran atas perlakuan buruk mereka. Namun Alma tidak memberinya kepuasan itu. Ia terus menjalani perannya sebagai istri yang patuh, melayani mereka dengan kesabaran yang tampak tak terbatas.
Kesabarannya justru menjadi siksaan psikologis bagi mertuanya. Hingga suatu malam, kesabaran Ibu Wati mencapai puncaknya. Marisa kembali datang untuk makan malam. Mereka bertiga duduk di meja makan, mengobrol dan tertawa riang, sengaja mengabaikan Alma yang sedang menyajikan makanan. Alma bergerak seperti bayangan, meletakkan hidangan satu persatu. Saat ia hendak meletakkan semangkuk sup jagung kepiting yang masih mengepul panas di hadapan Ibu Wati, insiden itu terjadi. Tepat ketika mangkuk itu berada di atas meja, Ibu Wati dengan sengaja menyenggol meja dengan lututnya. Gerakannya tiba-tiba dan cukup kuat. Mangkuk itu terdorong, dan isinya yang panas tumpah mengenai punggung tangan Alma yang sedang memegangnya. Aduh! Alma menarik tangannya dengan cepat, sebuah desisan tajam keluar dari bibirnya. Kulitnya langsung memerah, terasa perih dan terbakar. Beberapa tetes sup juga mengenai taplak meja yang mahal. Marisa terkesiap kaget, menutup mulutnya. Rendra hanya melirik sekilas ke arah tangan Alma, lalu kembali fokus pada makanannya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, reaksi Ibu Wati adalah yang paling keji. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun. Sebaliknya, ia menatap Alma dengan tatapan marah. Ya ampun, Alma, kamu ini kenapa ceroboh sekali? Sih, lihat perbuatanmu. Taplak meja mahal ini jadi kotor. Cepat bersihkan. Jangan hanya berdiri di situ mengadu seperti anak kecil. Bentaknya dengan suara melengking. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Para asisten rumah tangga yang melihat kejadian itu dari dapur hanya bisa menunduk takut. Alma berdiri mematung, rasa perih di tangannya seolah menjalar ke seluruh tubuhnya, hingga ke hatinya. Ia menatap kulitnya yang mulai melepuh. Lalu, ia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang biasanya teduh kini, menatap lurus ke arah tiga orang di meja makan. Ia menatap wajah Ibu Wati yang penuh kemenangan. Ia menatap Rendra yang acuh tak acuh. Ia menatap Marisa yang tersenyum gugup namun sinis. Di mata mereka, ia tidak melihat penyesalan, hanya penghinaan. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Alma tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya berbalik, berjalan dengan langkah yang sangat tenang menuju dapur. Semua mata mengikutinya. Ia menyalakan keran dan mengalirkan air dingin ke atas punggung tangannya yang terbakar. Gerakannya terkendali, nyaris seperti robot. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di dalam dirinya. Rasa sakit yang kini telah berubah menjadi kekuatan yang mengerikan. Ia mematikan keran dan mengeringkan tangannya dengan lembut. Ia kemudian menatap pantulan dirinya di kaca jendela dapur yang gelap. Wajah yang menatap balik bukanlah lagi wajah Alma yang lembut dan penurut. Wajah itu adalah wajah seorang ratu yang kerajaannya telah dihancurkan, seorang pejuang yang telah dipaksa mengangkat senjata. Matanya menyala dengan api yang dingin. Api balas dendam. Ini yang terakhir, bisiknya pada bayangannya sendiri, suaranya nyaris tak terdengar. Pesta perpisahan kalian akan segera dimulai. 3 hari setelah insiden sup panas, Alma turun untuk sarapan dengan aura yang berbeda. Luka bakar di tangannya telah diobati dan dibalut perban tipis, sebuah pengingat permanen akan kekejaman yang ia terima. Namun, tidak ada lagi jejak kesedihan di wajahnya. Ia tampak segar, matanya berbinar dengan energi yang aneh, dan senyumnya, meskipun masih lembut, kini memiliki ketajaman yang tersembunyi. Mas, Ibu, sapanya dengan suara yang ceria. Aku punya ide. Rendra dan Ibu Wati, yang sedang asyik membahas rencana liburan mewah mereka setelah uang penjualan rumah cair, menoleh dengan malas. Mereka tidak tertarik pada ide apapun dari wanita yang sebentar lagi akan mereka usir. Lusa adalah hari ulang tahun pernikahan kita yang kelima, lanjut Alma, seolah tidak menyadari tatapan dingin mereka. Aku tahu keadaan kita akhir-akhir ini agak tegang. Jadi, aku berpikir, bagaimana kalau kita adakan pesta besar? Pesta yang sangat megah. Untuk merayakannya. Anggap saja, sebagai sebuah penutupan babak lama dan pembukaan babak baru. Rendra nyaris tersedak kopinya. Ibu Wati menatap Alma dengan curiga. Pesta? Di saat seperti ini? Gagasan itu terdengar konyol. Namun, saat mereka memikirkannya lebih dalam, sebuah senyum licik mulai terkembang di bibir mereka. Pesta perpisahan. Ide yang cemerlang. Ini akan menjadi panggung yang sempurna bagi mereka. Mereka bisa mengundang semua kolega penting, semua teman sosialita, dan menunjukkan pada dunia betapa harmonisnya keluarga mereka, sebelum nantinya mereka menyebarkan cerita versi mereka tentang perceraian yang terpaksa dilakukan. Ini akan menjadi perayaan kemenangan mereka di depan umum. Ide yang sangat bagus, sayang, seru Rendra, nadanya langsung berubah hangat dan penuh kepalsuan. Tentu saja kita harus merayakannya. Kamu memang istri yang paling pengertian.
Ibu Wati mengangguk setuju, matanya berkilauan. Benar. Adakan saja yang paling mewah, Alma. Jangan khawatir soal biaya. Pakai saja uangmu sepuasnya. Anggap saja ini hadiah terakhir darimu untuk putraku. Alma tersenyum. Tentu, Ibu. Semuanya akan aku urus. Dan Alma benar-benar mengurusnya. Dalam waktu kurang dari 48 jam, ia mengerahkan seluruh sumber dayanya. Ia menyewa event organizer terbaik di kota, mengubah taman belakang rumahnya yang luas menjadi sebuah negeri dongeng yang berkilauan. Ribuan lampu kristal digantung di antara pepohonan, panggung musik megah didirikan di dekat kolam renang, dan puluhan koki didatangkan untuk menyiapkan hidangan dari seluruh dunia. Undangan digital dengan desain elegan dikirimkan ke ratusan nama dalam daftar tamu elit kota, para pengusaha, pejabat, dan sosialita. Bagi Rendra dan Ibu Wati, semua ini adalah pemandangan yang memabukkan. Mereka melihat Alma sibuk mondar-mandir, memberikan instruksi, memastikan setiap detail sempurna. Mereka melihatnya sebagai seekor lebah pekerja yang sedang membangun sarang untuk dinikmati oleh ratu yang baru. Mereka menertawakannya di belakang punggungnya, tidak menyadari bahwa Alma bukanlah lebah pekerja, melainkan laba-laba betina yang sedang menenun jaring sutranya yang mematikan. Di hari pesta, Alma menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya. Ia tidak memilih gaun dari koleksi yang pernah dibelikan Rendra. Sebaliknya, ia mengenakan gaun yang ia pesan khusus beberapa minggu lalu. Gaun itu berwarna merah darah, dengan potongan sederhana namun sangat kuat, memeluk tubuhnya dengan sempurna. Gaun itu menjeritkan kekuatan, bahaya, dan keanggunan. Saat ia menatap dirinya di cermin, dengan riasan wajah yang tajam dan rambut yang disanggul tinggi, ia nyaris tidak mengenali wanita yang menatap balik. Wanita di cermin itu bukanlah korban. Ia adalah seorang pemangsa. Ketika Alma menuruni tangga besar menuju taman, semua aktivitas seolah berhenti sejenak. Para tamu yang sudah mulai berdatangan menatapnya dengan kagum. Rendra dan Ibu Wati, yang sedang menyambut tamu di pintu masuk, tertegun. Mereka belum pernah melihat Alma seperti ini. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Namun, kekaguman para tamu dengan cepat mengalihkan perhatian mereka. Mereka kembali tersenyum, menarik Alma ke sisi mereka. Kau tampak berbeda malam ini, bisik Rendra di telinga Alma, nadanya campuran antara pujian dan kegelisahan. Mungkin karena aku sangat bahagia, Mas, jawab Alma, senyumnya menyentuh matanya, namun tidak ada kehangatan di sana. Pesta berlangsung dengan sangat meriah. Musik mengalun, gelas sampanye berdenting, dan tawa memenuhi udara malam. Rendra dan Ibu Wati menjadi pusat perhatian. Mereka berkeliling, menyapa tamu, menerima pujian atas kemegahan pesta dan keharmonisan keluarga mereka. Marisa juga hadir, diperkenalkan oleh Rendra sebagai rekan bisnis yang sangat berharga. Ia mengenakan gaun putih yang kontras dengan gaun merah Alma, seolah sengaja menampilkan citra suci dan murni. Ia menatap Alma dengan tatapan kemenangan yang terang-terangan. Alma membiarkan mereka menikmati panggung mereka. Ia sendiri memilih untuk berbaur dengan tenang, menyapa beberapa teman lama orang tuanya, menerima ucapan selamat dengan anggun. Ia adalah perwujudan dari ketenangan sebelum badai. Tepat pukul 9 malam, saat pesta mencapai puncaknya, musik perlahan mereda. Pembawa acara naik ke atas panggung. Para hadirin sekalian, sekarang tibalah saat yang kita nanti-nantikan. Mari kita sambut nyonya rumah kita yang cantik, Ibu Alma, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Semua mata tertuju pada Alma saat ia melangkah naik ke atas panggung. Tepuk tangan membahana. Rendra dan Ibu Wati tersenyum bangga, mengira Alma akan memberikan pidato cinta yang membosankan tentang betapa hebatnya suami dan mertuanya. Alma berdiri di tengah panggung, memegang mikrofon. Cahaya lampu menyorotnya, membuat gaun merahnya tampak menyala. Ia menatap kerumunan di hadapannya, tatapannya menyapu dari satu wajah ke wajah lain, sebelum akhirnya berhenti pada Rendra, Ibu Wati, dan Marisa. Selamat malam semuanya, suaranya terdengar jernih dan kuat melalui pengeras suara. Terima kasih telah datang untuk merayakan hari jadi pernikahan kami. 5 tahun adalah waktu yang panjang. Waktu yang cukup untuk belajar banyak hal. Belajar tentang cinta, tentang pengorbanan, dan tentang pengkhianatan. Ada sedikit perubahan di atmosfer pesta. Kata terakhir itu menggantung di udara. Senyum di wajah Rendra dan Ibu Wati sedikit membeku. Malam ini bukan hanya perayaan masa lalu, lanjut Alma, senyum tipis bermain di bibirnya. Tapi juga perayaan masa depan. Sebuah masa depan baru yang cerah. Dan berbicara tentang masa depan, ada seorang tamu istimewa yang hadir malam ini. Seseorang yang akan menjadi bagian penting dari masa depan keluarga kami.
Ia mengalihkan pandangannya ke arah gerbang utama taman. Sesuai isyarat, 2 orang penjaga membuka gerbang itu lebar-lebar. Seorang pria parubaya bertubuh tinggi tegap, dengan setelan jas paling mahal dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan, melangkah masuk. Ia diapit oleh 2 orang asisten yang berwajah serius. Semua tamu menoleh, bertanya-tanya siapa gerangan tokoh penting ini. Pagi setelah pesta yang gemerlap, udara di rumah terasa berbeda. Ketegangan yang biasanya menyelimuti meja makan telah lenyap, digantikan oleh euforia yang nyaris tak bisa disembunyikan oleh Rendra dan Ibu Wati. Mereka memandang Alma dengan cara baru. Bukan lagi sebagai target, tetapi sebagai seorang pecundang yang anehnya telah memuluskan jalan bagi kemenangan mereka. Mereka menyimpulkan bahwa pengumuman tadi malam adalah cara Alma untuk menyerah dengan anggun, sebuah tindakan putus asa untuk menjaga nama baiknya di depan publik. "Sarapanmu enak sekali, Al," puji Rendra, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak ia lakukan. "Setelah ini semua selesai, aku akan pastikan kamu mendapatkan tunjangan perceraian yang layak." "Aku tidak sekejam itu," Ibu Wati menambahkan. "Benar. Anggap saja itu pesangon karena sudah melayani kami dengan baik selama ini." Alma hanya tersenyum, menuangkan kopi ke cangkir mereka untuk terakhir kalinya. "Tidak perlu repot-repot memikirkanku. Aku bisa menjaga diriku sendiri," jawabnya dengan tenang. Ketenangannya luar biasa. Ketenangan seorang jenderal yang pasukannya telah mengepung benteng musuh, dan hanya tinggal menunggu fajar untuk memberi perintah menyerang. Pukul 9 pagi, mereka bertiga bersiap-siap. Rendra mengenakan setelan terbaiknya, Ibu Wati memakai perhiasan emasnya yang paling mencolok, dan Marisa, yang datang menjemput, mengenakan gaun bisnis yang elegan. Ia akan menjadi saksi dari transaksi yang akan mengubah hidupnya. Mereka bertiga tampak seperti keluarga bahagia yang akan pergi ke sebuah acara penting. "Kamu tidak ikut, Al?" tanya Rendra basa-basi, sambil mengambil tas berisi dokumen palsu yang telah disiapkan Alma. "Tidak, Mas. Urusan seperti ini lebih baik kalian yang tangani. Aku akan mulai membereskan beberapa barangku di sini," jawab Alma. Jawaban itu adalah musik di telinga mereka. Mereka tertawa saat mobil mewah Marisa melaju meninggalkan halaman rumah, membayangkan Alma sedang menangis sambil memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Mereka tidak tahu bahwa Alma sama sekali tidak menyentuh barang-barangnya. Sebaliknya, ia duduk dengan tenang di ruang kerja ayahnya, di depan sebuah layar monitor besar. Di tangannya ada sebuah ponsel. Ia menekan satu tombol, dan di layar muncul siaran langsung dari beberapa kamera tersembunyi. Pertunjukan akan segera dimulai. Perjalanan menuju kantor notaris dipenuhi dengan tawa dan rencana masa depan. Mereka akan keliling Eropa, membeli apartemen mewah di pusat kota, dan menginvestasikan sisa uangnya. Mereka bahkan sudah mulai mendiskusikan di mana akan membuang perabotan lama milik Alma. Kantor notaris yang ditunjuk oleh Bapak Adijaya terletak di sebuah gedung pencakar langit paling prestisius. Lobi marmernya berkilauan, dan resepsionisnya menyambut mereka dengan sangat profesional. Setiap detail dirancang untuk meneriakan kemewahan, kekuasaan, dan yang terpenting, keabsahan. Keraguan terakhir yang mungkin ada di benak Rendra menguap seketika. Mereka diantar ke sebuah ruang rapat di lantai tertinggi. Ruangan itu berdinding kaca, menyajikan pemandangan kota yang spektakuler. Bapak Adijaya sudah menunggu di sana, duduk di kepala meja konferensi yang panjang, didampingi oleh 2 orang pria berpenampilan seperti pengacara. Seorang wanita parubaya yang rapi, yang diperkenalkan sebagai notaris, Ibu Ratna, tersenyum ramah pada mereka. Seluruh tim ini, tentu saja, adalah para profesional yang disewa oleh Pak Hanum, aktor-aktor ulung dalam drama hukum ini. "Selamat pagi, Pak Rendra, Ibu Wati," sapa Bapak Adijaya, dengan suara beratnya. "Mari kita selesaikan ini dengan cepat." Ibu Ratna, sang notaris palsu, mulai bekerja. Ia menyajikan tumpukan dokumen yang sangat tebal di hadapan Rendra dan Ibu Wati. "Ini adalah akta jual beli standar untuk transaksi properti bernilai tinggi," jelasnya dengan cepat, suaranya monoton dan penuh istilah hukum. Klausulnya mencakup verifikasi kepemilikan, pernyataan bebas sengketa, mekanisme pembayaran, dan pasal-pasal standar lainnya. Mohon untuk menandatangani di setiap halaman yang telah ditandai. Rendra mencoba membaca halaman pertama, namun matanya langsung kabur melihat kalimat-kalimat panjang yang rumit. Keserakahannya dan ketidaksabarannya mengambil alih. "Toh, ini notaris pilihan Taipan besar, pasti semuanya sudah benar." Ia mengambil pulpen mahal yang tersedia di meja. Ibu Wati, yang tidak mengerti apa-apa tentang hukum, hanya mengikuti putranya. "Silakan dimulai," kata Ibu Ratna, dan dimulailah ritual itu. Halaman demi halaman mereka buka,
menandatangani di bagian bawah tanpa membacanya. Mereka seperti mesin yang bergerak karena euforia. Marisa duduk di belakang mereka, tersenyum puas sambil sesekali melirik ponselnya, mungkin sudah bersiap-siap mengunggah status kemenangan di media sosialnya. Mereka tidak menyadari bahwa di antara tumpukan kertas yang terlihat seperti dokumen legal itu, terselip halaman-halaman yang sama sekali berbeda. Halaman-halaman yang telah disiapkan dengan cermat oleh Pak Hanum. Setiap beberapa lembar akta jual beli palsu, ada satu lembar surat pengakuan utang atas penggelapan dana perusahaan Alma selama bertahun-tahun. Lalu ada lembar surat kuasa mutlak yang memberikan Alma hak penuh untuk menyita seluruh aset pribadi Rendra dan Ibu Wati sebagai jaminan atas utang tersebut. Dan yang paling mematikan, di bagian paling akhir, terselip selembar surat pengakuan bersalah yang merinci seluruh konspirasi mereka untuk menipu Alma, lengkap dengan pengakuan pemalsuan dokumen. Setiap tanda tangan yang mereka bubuhkan adalah paku yang mereka tancapkan di peti mati mereka sendiri. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, tanda tangan terakhir dibubuhkan. Rendra meletakkan pulpennya dengan napas lega. Ia bersandar di kursinya, wajahnya berseri-seri. Ibu Wati menepuk-nepuk dadanya, merasa seolah beban hidupnya terangkat. Selesai, kata Ibu Ratna, mengumpulkan semua dokumen dengan rapi. Rendra menatap Bapak Adijaya, mengulurkan tangannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi, mengenai transfernya? Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu ruang rapat yang berat itu berayun terbuka tanpa suara. Semua orang menoleh. Di ambang pintu, berdiri Alma. Ia tidak lagi mengenakan pakaian rumah yang sederhana. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang tajam, membuatnya tampak seperti seorang eksekutif puncak. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan kekuatan yang dingin. Di belakangnya, berdiri Pak Hanum yang sebenarnya, memegang sebuah map kulit, dan diapit oleh dua orang pria berbadan tegap dengan wajah yang tidak ramah. Keheningan total menyelimuti ruangan. Senyum membeku di wajah Rendra, Ibu Wati, dan Marisa. Mereka menatap Alma seolah melihat hantu. Alma, apa yang kamu lakukan di sini? Gagap Rendra, berdiri dari kursinya. Alma melangkah masuk, sepatunya berketuk pelan di lantai marmer. Ia berjalan melewati meja dan berhenti di kepala meja yang berlawanan, menatap lurus ke arah suami dan ibu mertuanya. Ia mengabaikan Marisa sepenuhnya. Ia tersenyum, senyum pertama yang benar-benar tulus yang ia tunjukkan pada mereka dalam berbulan-bulan. Namun, senyum itu tidak membawa kehangatan. Senyum itu adalah senyum seorang pemenang. Selamat, katanya, suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu. Kalian baru saja menyelesaikan transaksi terbesar dalam hidup kalian. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Keheningan yang mengikuti pernyataan Alma begitu pekat, seolah menyedot semua udara dari dalam ruangan. Wajah Rendra melewati serangkaian ekspresi dalam hitungan detik. Dari syok total, menjadi kebingungan, lalu berakhir pada tawa. Tawa yang sumbang dan penuh kepanikan. Lelucon. Ini pasti lelucon, kan? Katanya, menatap berkeliling seolah mencari seseorang untuk mendukungnya. Alma, hentikan drama ini. Ini tidak lucu sama sekali. Ibu Wati, setelah berhasil menemukan kembali suaranya, memekik dengan nada tinggi. Anak tidak tahu diuntung. Kau pikir kau siapa bisa menjebak kami seperti ini? Lancang. Setelah semua yang kami berikan padamu, ini balasanmu? Ia menunjuk wajah Alma dengan jari gemetar, matanya membelalak karena marah dan tidak percaya. Alma tidak bergeming. Ia membiarkan mereka mengeluarkan kepanikan mereka. Kemudian, Pak Hanum melangkah maju dengan tenang, berdiri di samping Alma. Ia membuka map kulit di tangannya. Tidak ada lelucon di sini, Pak Rendra, ujar Pak Hanum dengan suara yang datar namun berbobot. Semua yang baru saja Anda dan Ibu Anda tanda tangani, memiliki kekuatan hukum yang mutlak dan mengikat. Ia mengambil satu lembar dokumen dari tumpukan di atas meja, dokumen yang baru saja ditandatangani Rendra. Contohnya halaman ini. Ini bukan pasal tentang pembebasan lahan. Ini adalah surat kuasa menjual. Dengan tanda tangan ini, Anda memberikan hak penuh pada Ibu Alma untuk menjual seluruh saham atas nama Anda di 3 perusahaan berbeda, dan hasilnya masuk ke rekening beliau. Pak Hanum mengambil lembar lain. Dan yang ini, yang Anda kira lampiran pajak, adalah surat pengakuan utang. Di sini tertulis dengan jelas bahwa Anda mengakui telah menerima dana sebesar 200 miliar rupiah dari Ibu Alma untuk tujuan investasi fiktif dan berjanji akan mengembalikannya. Setiap kalimat yang diucapkan Pak Hanum adalah sebuah hantaman palu godam bagi Rendra dan Ibu Wati. Mereka menatap tumpukan dokumen itu dengan ngeri, seolah kertas-kertas itu telah berubah menjadi ular berbisa. Pria yang berperan sebagai
Bapak Adijaya, dan wanita yang berperan sebagai notaris mulai mengemasi barang-barang mereka dengan tenang. Peran mereka telah usai. Kalian menipu kami. Ini ilegal. Ini penjebahan, teriak Rendra, wajahnya memerah padam. Menipu? Alma akhirnya angkat bicara lagi, suaranya terdengar geli. Apakah aku yang memintamu menandatangani dokumen tanpa membacanya? Bukankah itu keserakahanmu sendiri yang melakukannya? Kalian begitu terburu-buru ingin mendapatkan uang 150 miliar, hingga tidak peduli pada apapun. Alma kemudian memberikan isyarat dengan anggukan kepala kepada salah satu asistennya. Pria itu menekan sebuah tombol pada remote, dan sebuah layar proyektor besar turun dari langit-langit, menutupi sebagian dinding kaca. Beberapa detik kemudian, layar itu menyala. Yang pertama kali terdengar adalah suara. Suara yang sangat mereka kenal. Suara mereka sendiri, yang terekam dengan sangat jernih. Alma itu benar-benar bodoh. Mudah sekali dibujuk dengan kata-kata manis. Terdengar suara Rendra tertawa di dalam rekaman. Bagus. Terus kuras hartanya sampai kering. Setelah rumah ini terjual, kamu bisa ceraikan perempuan mandul itu. Buang saja sampah tak berguna itu jauh-jauh. Sahut suara Ibu Wati yang terdengar kejam dan penuh kemenangan. Ruangan itu senyap. Hanya suara dari rekaman yang menggema. Rendra dan Ibu Wati membeku di tempat. Wajah mereka pucat pasi seperti mayat. Mereka mendengar kata-kata busuk mereka sendiri diputar ulang, menjadi bukti tak terbantahkan dari niat jahat mereka. Layar kemudian beralih, menampilkan serangkaian foto. Foto pertama adalah Rendra dan Marisa sedang makan malam romantis, saling berpegangan tangan. Foto berikutnya, mereka berdua keluar dari sebuah butik perhiasan. Marisa tersenyum sambil memegang kotak beludru biru. Lalu, foto yang paling telak, Rendra dan Marisa berpelukan mesra saat masuk ke dalam lift sebuah hotel mewah. Marisa terkesiap, wajahnya menjadi pucat. Ia menatap Rendra, meminta penjelasan, namun Rendra terlalu syok untuk bereaksi. Semua ini, bisik Ibu Wati, tubuhnya mulai gemetar. Ini hanya sebagian kecil dari bukti yang aku miliki, kata Alma. Tatapannya kini beralih dan mengunci pada Marisa. Untuk pertama kalinya, ia berbicara langsung pada wanita itu. Dan kau, Marisa, ujar Alma, suaranya melembut, namun justru terdengar lebih mengancam. Kau pasti merasa sangat bangga sekarang. Berhasil merebut suami orang kaya, dan sebentar lagi akan menjadi nyonya besar di rumahku. Kau pikir kau pemenangnya, bukan? Marisa menelan ludah, tidak mampu menjawab. Ia hanya bisa menatap Alma dengan campuran rasa takut dan benci. Kau pikir kau adalah rekan konspirasinya? Lanjut Alma. Kau salah. Kau hanyalah alat selanjutnya. Sebuah batu loncatan yang lebih bodoh dari yang kau kira. Alma memberi isyarat lagi. Rekaman baru diputar. Kali ini, rekaman pembicaraan Rendra dan Ibu Wati saat merencanakan masa depan mereka setelah menikahi Marisa. Setelah menikah dengan Marisa, kita harus pintar-pintar, Rendra, terdengar suara Ibu Wati. Pastikan kamu bisa memegang kendali atas aset mereka. Tenang, Bu. Marisa itu cinta mati padaku. Dia akan menandatangani apa saja yang aku sodorkan. Setelah hartanya kita kuasai, posisinya tidak akan lebih baik dari Alma, jawab suara Rendra, diakhiri dengan tawa yang merendahkan. Itulah puncaknya. Itulah ledakan bom yang sebenarnya. Wajah Marisa berubah dari pucat menjadi merah padam karena amarah dan penghinaan yang luar biasa. Ia telah dimanfaatkan. Ia telah ditipu mentah-mentah. Seluruh impiannya tentang kemewahan dan status sosial hancur berkeping-keping, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa ia hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Ia berbalik menghadap Rendra, matanya menyala-nyala. Jadi ini rencanamu? Kau hanya memanfaatkanku? Pekiknya, suaranya melengking karena histeris. Tidak. Marisa, itu tidak seperti yang kau dengar. Alma memutarbalikkan semuanya. Rendra mencoba membela diri, namun kata-katanya terdengar kosong. Aku mendengarnya dengan jelas. Rendra, kau dan ibumu sama saja. Penipu busuk. Marisa mulai memukuli dada Rendra dengan membabi buta, tangisannya pecah. Ibu Wati, melihat situasi semakin kacau, ikut berteriak. Salahkan saja gadis jalang ini. Dia yang menggodamu, Rendra. Dia yang membuatmu lupa diri. Ruangan mewah itu kini menjadi arena pertempuran. Tuduhan dan makian beterbangan. Aliansi yang dibangun di atas pondasi keserakahan itu runtuh dalam sekejap, dan mereka kini saling mencabik satu sama lain seperti serigala yang kelaparan. Di tengah kekacauan itu, Alma hanya berdiri dan menonton. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya.
Hanya ada kekosongan yang dingin. Ia telah menyalakan api, dan sekarang ia menyaksikan musuh-musuhnya terbakar di dalamnya. Pertunjukannya berjalan lebih baik dari yang ia bayangkan. Sayangnya untuk kalian. Lanjutnya, nadanya berubah menjadi sedingin es. Dokumen yang baru saja kalian tanda tangani bukanlah akta jual beli. Selamat, Rendra, Ibu. Kalian baru saja menandatangani surat pengakuan utang lengkap atas semua uang yang telah kalian curi dariku, dengan total nilai 200 miliar rupiah. Dan sebagai jaminannya, kalian juga baru saja secara sukarela menyerahkan seluruh aset pribadi kalian kepadaku. Oh, dan bagian terbaiknya, kalian juga baru saja menandatangani pengakuan dosa atas semua rencana busuk kalian. Semuanya tertulis di sana, di atas materai. Darah seolah tersedot dari wajah Rendra dan Ibu Wati. Mereka menatap tumpukan dokumen di atas meja dengan ngeri, lalu kembali menatap Alma. Di mata wanita yang selama ini mereka anggap bodoh dan lemah itu, mereka akhirnya melihat kebenaran yang mengerikan. Mereka tidak pernah berhadapan dengan seekor domba. Mereka telah membangunkan seekor naga. Perangkap itu telah terpasang dengan sempurna. Dan kini, rahang bajanya baru saja menjepit mereka tanpa ampun. Tepat ketika pertikaian antara Rendra, Ibu Wati, dan Marisa mencapai puncaknya, saat vas bunga kristal di atas meja terlempar ke lantai dan pecah berkeping-keping, pintu ruang rapat kembali terbuka. Kali ini, yang masuk bukanlah bagian dari sandiwara Alma. Yang masuk adalah 3 orang polisi berseragam, diikuti oleh seorang pria berwajah tegas yang mengenakan kemeja batik, jelas seorang detektif. Kehadiran mereka yang tiba-tiba langsung membungkam semua teriakan. Rendra berhenti mencoba menenangkan Marisa. Ibu Wati berhenti memaki. Marisa berhenti menangis. Mereka semua membeku, menatap aparat penegak hukum itu dengan tatapan ngeri. Realitas baru yang jauh lebih menakutkan kini hadir di depan mata mereka. Detektif itu berjalan ke tengah ruangan, tatapannya menyapu setiap orang sebelum berhenti pada Rendra dan Ibu Wati. "Selamat siang. Saya Detektif Rahman," katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Rendra dan Ibu Wati, Anda berdua ditahan atas dugaan melakukan konspirasi penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen." Pak Hanum melangkah maju dan menyerahkan sebuah hard drive kepada sang detektif. "Semua bukti awal ada di sini, Pak Detektif. Rekaman audio, video, salinan dokumen, dan surat pengakuan yang baru saja mereka tanda tangani." "Pengakuan apa?" "Kami tidak mengaku apa-apa," sergah Rendra, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Ini jebakan. Kami dijebak oleh istri saya sendiri." Detektif Rahman tidak terpengaruh. "Anda bisa menceritakan versi cerita Anda nanti di kantor polisi," katanya datar. Ia kemudian memberi isyarat kepada anak buahnya. 2 orang polisi bergerak maju, mengeluarkan borgol dari saku mereka. "Tidak. Jangan sentuh saya. Lepaskan." Ibu Wati menjerit histeris saat seorang polisi memegang lengannya. Perhiasan emasnya bergemeletuk saat ia meronta. Citra wanita sosialita yang anggun itu lenyap seketika, digantikan oleh pemandangan seorang wanita tua yang panik dan ketakutan. Rendra juga berusaha melawan, namun tenaganya seolah hilang. Ia menatap Alma dengan putus asa. "Alma, tolong. Jangan lakukan ini. Aku mohon." Alma hanya menatapnya balik. Matanya tak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Baginya, pria yang memohon di hadapannya itu sudah lama mati. Bunyi, klik, dari borgol yang mengunci pergelangan tangan Rendra dan Ibu Wati terdengar begitu keras di ruangan yang kembali hening itu. Mereka digiring keluar dari kantor notaris palsu itu, melewati para karyawan yang kini menatap mereka dengan ekspresi kasihan. Momen itu adalah puncak dari penghinaan mereka. Sebuah walk of shame dari lantai tertinggi gedung pencakar langit, turun menuju mobil polisi yang menunggu di bawah. Saat mereka pergi, Marisa mencoba menyelinap keluar, namun 2 pria berbadan tegap yang datang bersama Alma menghalangi jalannya. Ia terperangkap. Ia menatap Alma dengan ketakutan. Alma dan Pak Hanu mendekatinya. "Keadaanmu tidak lebih baik dari mereka, Nona Marisa," ujar Pak Hanum dengan nada formal. "Anda secara sadar ikut serta dalam konspirasi ini. Anda bisa dijerat sebagai tersangka ketiga." Air mata kembali mengalir di pipi Marisa. Saya tidak tahu kalau akan jadi seperti ini," Rendra bilang. "Rendra bilang dia mencintaimu? Rendra bilang kalian akan hidup bahagia selamanya?" potong Alma, suaranya tajam. "Kau sudah mendengar sendiri rekamannya. Baginya, kau hanyalah mangsa berikutnya." Marisa menunduk, isak tangisnya semakin menjadi. Pak Hanu melanjutkan, "Tapi, Anda punya pilihan. Pilihan pertama, Anda diam,
dan kami akan menyerahkan bukti keterlibatan Anda pada polisi. Anda akan berakhir di sel yang sama dengan mereka. Pilihan kedua, Anda bekerja sama. Jadilah saksi kunci. Ceritakan semua yang Anda tahu, dari awal hingga akhir. Akui peran Anda. Dengan begitu, jaksa mungkin akan mempertimbangkan untuk memberikan Anda hukuman yang lebih ringan, atau bahkan status sebagai saksi yang dilindungi. Alma mencondongkan tubuhnya sedikit. Mereka mengkhianatimu, Marisa. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk membalas mereka dan menyelamatkan dirimu sendiri. Tawaran itu menggantung di udara. Di satu sisi ada penjara dan kehancuran. Di sisi lain, ada secercah harapan. Setelah beberapa saat terdiam, dipenuhi isak tangis, Marisa akhirnya mengangguk pelan. Saya akan bekerja sama. Beberapa jam kemudian, di kantor polisi, narasi kehancuran Rendra dan Ibu Wati mencapai babak final. Mereka ditempatkan di ruang interogasi yang terpisah. Di dalam ruangannya, Ibu Wati menangis terseduh-seduh di hadapan Detektif Rahman. Dihadapkan pada rekaman suaranya sendiri, ia hancur. Naluri untuk melindungi putranya lenyap, digantikan oleh naluri dasar untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu semua salah Rendra, Pak, serunya di sela-sela tangis. Dia yang punya ide. Dia dibutakan oleh gadis jalang itu, si Marisa. Dia yang merayu saya, memanfaatkan rasa sayang saya sebagai seorang ibu. Saya ini sudah tua, Pak, saya hanya ikut saja. Saya korban di sini. Sementara itu, di ruangan sebelah, Rendra mencoba mempertahankan arogansinya, menyangkal segalanya. Sampai akhirnya, sang detektif memainkan kartu trufnya. Ibu Anda sudah mengaku. Dia bilang ini semua adalah ide Anda. Dia bilang Anda yang memanipulasinya. Wajah Rendra berubah drastis. Arogansinya retak, digantikan oleh ekspresi tidak percaya yang kemudian berubah menjadi amarah. Ibunya sendiri, wanita yang selalu ia anggap sebagai sekutu abadinya, telah mengkhianatinya. Pembohong. Wanita tua itu pembohong. Teriaknya, menggebrak meja. Dia yang meracuni pikiran saya sejak hari pertama saya menikah. Dia yang tidak pernah suka pada Alma. Dia yang bilang saya harus merebut semua harta Alma. Dia yang serakah. Bukan saya. Di ruangan ketiga, Marisa memberikan kesaksiannya dengan lancar. Dibantu oleh pengacara yang ditunjuk Pak Hanum, ia menceritakan setiap detail konspirasi itu, memposisikan dirinya sebagai korban bujuk rayu Rendra yang lihai. Malam itu, Detektif Rahman meletakkan 2 berkas berisi pengakuan di atas mejanya. Pengakuan dari seorang ibu yang menyalahkan putranya, dan pengakuan dari seorang putra yang menyalahkan ibunya. Ikatan darah dan kejahatan yang mereka anggap begitu kuat telah putus, hancur berkeping-keping di bawah tekanan hukum. Kasus ditutup, ujarnya pada rekannya sambil menggelengkan kepala. Tidak perlu kerja keras. Mereka sudah saling menghancurkan satu sama lain. Berita tentang kasus Alma menyebar seperti api. Media menjulukinya, Sang Ratu Cerdas. Sementara kisah pengkhianatan Rendra dan Ibu Wati menjadi santapan publik yang tak ada habisnya. Wajah mereka terpampang di setiap portal berita dan program gosip televisi. Para teman sosialita yang dulu selalu memuji mereka kini menghilang tanpa jejak. Menjaga jarak seolah Rendra dan Ibu Wati adalah wabah penyakit. Harta pribadi mereka, yang ternyata hanya sebagian kecil dari gaya hidup mewah yang mereka pamerkan, dibekukan oleh negara. Dalam sekejap, mereka kehilangan segalanya. Kekayaan, status sosial, dan kebebasan. Proses persidangan berjalan dengan sangat cepat. Jaksa penuntut umum memiliki segunung bukti yang tak terbantahkan. Ruang sidang selalu penuh sesak oleh wartawan dan masyarakat yang penasaran. Rendra dan Ibu Wati, yang kini didampingi oleh pengacara umum karena tak ada lagi yang mau membela mereka, tampak seperti 2 orang asing yang duduk bersebelahan. Mereka tidak lagi saling bicara, hanya saling melempar tatapan benci. Di kursi saksi, Marisa menceritakan semuanya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia melukiskan dirinya sebagai korban yang lugu, terperdaya oleh janji manis dan manipulasi Rendra. Kesaksiannya, ditambah dengan bukti rekaman rencana Rendra untuk menipunya, membuatnya mendapatkan simpati dari hakim dan juri. Kemudian, tibalah giliran Alma. Saat ia berjalan menuju kursi saksi, seluruh ruangan hening. Ia tidak tampak seperti korban yang rapuh. Ia mengenakan blus sutra sederhana, rambutnya tergerai rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia berbicara dengan suara yang jelas dan mantap, menceritakan penderitaannya bukan dengan keluhan, melainkan dengan fakta. Ia menceritakan tentang sindiran-sindiran pedas Ibu Wati yang menggerogoti harga dirinya hari demi hari.
Ia merinci satu persatu transaksi keuangan yang ia setujui atas nama cinta dan kepercayaan, yang ternyata adalah penipuan terencana. Ia mengisahkan malam ketika ia mendengar percakapan di ruang kerja, malam yang menghancurkan hatinya sekaligus membangkitkan kekuatannya. Puncaknya adalah ketika ia menunjukkan perban di tangannya kepada majelis hakim. Luka ini, yang mulia, katanya, suaranya sedikit bergetar untuk pertama kalinya, adalah simbol dari semua yang mereka lakukan. Mereka tidak hanya mencoba merampas harta saya. Mereka mencoba merampas martabat saya, jiwa saya. Tapi mereka gagal. Karena pada hari mereka menumpahkan sup panas ke tangan ini, mereka justru menyalakan api di dalam diri saya. Api untuk melawan. Kesaksiannya begitu kuat, hingga beberapa orang di galeri penonton terlihat menyeka air mata. Pembelaan dari pengacara Rendra dan Ibu Wati terdengar lemah dan putus asa. Strategi mereka untuk saling menyalahkan di depan hakim justru menjadi bumerang, menunjukkan betapa busuknya karakter mereka dan betapa tidak adanya penyesalan dalam diri mereka. Akhirnya, hari putusan pun tiba. Hakim ketua mengetukkan palunya, dan keheningan yang tegang menyelimuti ruang sidang. Sang hakim menatap tajam ke arah Rendra dan Ibu Wati sebelum membacakan pertimbangannya. Setelah memeriksa semua bukti dan mendengarkan semua kesaksian, ujar hakim dengan suara berat, majelis hakim tidak menemukan keraguan sedikitpun bahwa kedua terdakwa, Rendra dan Wati, secara sadar, terencana, dan sistematis telah melakukan tindak kejahatan penipuan, penggelapan, serta pemalsuan dokumen dengan niat jahat. Kejahatan ini, lanjutnya, nadanya meninggi, diperparah oleh fakta bahwa korban adalah orang terdekat mereka. Seorang istri dan menantu yang telah memberikan kepercayaan dan sumber daya sepenuhnya. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun, bahkan saling menyalahkan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Perbuatan ini bukan hanya kejahatan terhadap hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar. Rendra menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar. Ibu Wati memejamkan matanya rapat-rapat, bibirnya berkomat-kamit seperti sedang berdoa. Oleh karena itu, kata hakim, suaranya menggelegar, majelis hakim memutuskan, terdakwa Rendra dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Terdakwa Wati dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Keduanya juga diwajibkan membayar denda dan mengembalikan seluruh kerugian material. Palu diketuk 3 kali, bunyinya seolah menjadi penanda akhir dari segalanya. Saat itulah Ibu Wati tidak sanggup lagi menahannya. Sebuah jeritan pilu keluar dari mulutnya sebelum tubuhnya terkulai lemas di kursi. Pingsan. Petugas segera menghampirinya. Rendra, di sisi lain, tampak hancur. Wajahnya yang dulu tampan kini kuyu dan penuh keputusasaan. Saat petugas membawanya berdiri untuk digiring keluar, matanya liar mencari-cari di antara kerumunan. Akhirnya, tatapannya bertemu dengan tatapan Alma, yang duduk dengan tenang di barisan depan. Di mata Rendra, ada permohonan, penyesalan, dan sejuta pertanyaan. Ia mengharapkan sesuatu dari Alma. Mungkin setitik kasihan, secercah amarah, atau bahkan senyum kemenangan. Tapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Alma menatapnya balik, dan di dalam matanya yang indah, Rendra tidak melihat apapun. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya ada kekosongan yang luas dan dingin. Itu adalah tatapan yang diberikan seseorang kepada orang asing yang tidak berarti apa-apa. Tatapan yang mengatakan, kau tidak lagi ada dalam duniaku. Itulah hukuman yang sebenarnya. Hukuman yang lebih menyakitkan dari 15 tahun di balik jeruji besi. Menjadi tidak berarti bagi satu-satunya orang yang pernah ia khianati begitu dalam. Alma kemudian berdiri, berbalik, dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang sedikitpun, meninggalkan masa lalunya yang kelam untuk selamanya membusuk di sana. Setahun telah berlalu sejak palu keadilan diketuk. Debu persidangan telah lama mengendap, dan nama Alma perlahan menghilang dari tajuk utama berita, digantikan oleh skandal-skandal baru. Inilah yang diinginkan Alma, kedamaian. Langkah pertamanya untuk memulai hidup baru adalah melepaskan masa lalu secara fisik. Ia menjual rumah megah senilai 150 miliar itu. Pada hari terakhir sebelum serah terima kunci, ia berjalan sendirian menyusuri setiap ruangan yang kini kosong. Gema langkah kakinya adalah satu-satunya suara di sana. Ia tidak merasakan kesedihan, hanya kelegaan. Dinding-dinding ini telah menjadi saksi bisu dari surga palsu dan penderitaan sunyinya. Dengan menjualnya, ia tidak hanya melepaskan sebuah properti, tetapi juga sebuah penjara kenangan. Ia pindah ke sebuah gria tawang, penthouse, yang indah di jantung kota. Lebih kecil dari istananya yang dulu, namun jauh lebih hangat dan lebih mencerminkan dirinya. Dari balkonnya yang luas, ia bisa melihat kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Sebuah pemandangan yang memberinya energi,
bukan kesepian. Namun, kemenangan dan kekayaan yang ia miliki terasa hampa jika hanya untuk dinikmati sendiri. Pengalamannya telah membuka matanya terhadap penderitaan yang mungkin dialami banyak wanita lain di luar sana, yang terperangkap dalam situasi serupa namun tidak memiliki sumber daya untuk melawan. Dari kesadaran inilah, lahir sebuah tujuan baru. Menggunakan sebagian besar kekayaannya dan pengaruh dari nama baiknya, Alma mendirikan Yayasan Pelita Alma. Sebuah organisasi nirlaba dengan misi yang sangat spesifik, memberikan bantuan hukum, konseling psikologis, dan pelatihan kemandirian finansial bagi para korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang merasa sendirian dan tidak berdaya seperti yang pernah ia rasakan. Alma tidak hanya menjadi pendiri di atas kertas. Ia terlibat langsung dalam kegiatan yayasan. Seringkali, ia duduk berjam-jam mendengarkan cerita para wanita yang datang mencari bantuan. Ia melihat pantulan dirinya di mata mereka yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Namun, kini ia bisa menawarkan sesuatu yang dulu tidak ia miliki, harapan dan jalan keluar. Anda tidak sendirian, adalah kalimat yang selalu ia ucapkan, kalimat yang ia sendiri sangat ingin dengar di masa-masa tergelapnya. Ia membiayai pengacara terbaik untuk membela mereka, mengadakan lokakarya untuk mengajarkan cara mengelola keuangan, bahkan memberikan modal usaha bagi mereka yang ingin memulai dari nol. Kehidupannya kini diisi dengan hal-hal yang tulus. Ia menjalin kembali hubungan dengan sahabat-sahabat lama yang sempat ia jauhi selama pernikahannya. Ia sering terlihat tertawa lepas saat makan malam di warung sederhana, menikmati kebersamaan yang tulus, sesuatu yang tidak pernah ia temukan di pesta-pesta mewah yang penuh kepalsuan. Ia juga mulai melakukan perjalanan, bukan untuk lari dari sesuatu, melainkan untuk menemukan dirinya. Ia mendaki gunung, menyelami lautan biru, dan duduk terdiam menyaksikan matahari terbenam di negeri-negeri yang jauh. Ia menemukan kedamaian dalam keheningan alam. Suatu sore yang cerah, Alma berdiri di balkon geria tawangnya. Langit senja melukis cakrawala dengan warna oranye dan ungu. Di tangannya, ada secangkir teh melati yang hangat. Ia menatap pemandangan kota di bawahnya, bukan dengan tatapan seorang penguasa, tetapi dengan tatapan seseorang yang telah berdamai dengan takdirnya. Senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya. Ia telah menang. Bukan hanya menang melawan Rendra dan Ibu Wati, tetapi ia telah menang melawan kebencian di dalam dirinya sendiri. Ia telah berhasil mengubah racun menjadi obat, mengubah lukanya menjadi cahaya bagi orang lain. Pada saat yang bersamaan, di tempat yang jauh dari gemerlap kota, pemandangannya sangat berbeda. Di sebuah lembaga pemasyarakatan yang dikelilingi tembok tinggi berlumuran kawat duri, seorang pria dan seorang wanita tua dengan seragam narapidana berwarna biru kusam sedang menjalankan tugas sore mereka. Rendra, yang tubuhnya kini lebih kurus dan wajahnya dipenuhi kelelahan, sedang mengepel lantai koridor yang panjang dan kotor. Di sudut lain di ruang cuci yang panas dan lembab, Ibu Wati, dengan rambut yang memutih dan wajah yang penuh keriput penyesalan, sedang menyetrika tumpukan seragam penjara. Tidak ada lagi perhiasan yang berkilauan, tidak ada lagi pakaian mahal, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit dari karma yang mereka tuai. Mereka hidup dalam keheningan yang menyiksa, setiap hari dihantui oleh bayangan kejahatan dan keserakahan mereka. Layar seolah terbelah. Di satu sisi, seorang wanita yang menemukan kebahagiaan sejati dalam kebebasan dan tujuannya yang baru. Di sisi lain, dua orang yang terkurung dalam penjara fisik dan penyesalan abadi. Alma menyesap tehnya, merasakan kehangatannya mengalir di tubuhnya. Ia kemudian berbalik, melangkah masuk ke dalam apartemennya yang terang dan nyaman, meninggalkan pemandangan senja di belakang. Ia siap menyambut malam dan fajar baru yang akan datang esok hari. Ia telah menemukan surganya kembali, surga yang ia bangun sendiri di atas bara pengkhianatan, yang kini jauh lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya.